Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Di era kemajuan teknologi, peran telekomunikasi sangatlah penting. Dan Telkomsel telah menjadikan bagian di dalamnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti program Best Customer Service tahun 2015. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Afra Widya Wiranti Arini. Saya lahir di Kendal 4 Juli 1992. Saat ini saya bekerja sebagai Customer Service di Grapari Telkomsel Shop Semarang 2. Saya bergabung dengan Telkomsel sejak bulan Desember tahun 2014. Sedikit berbicara tentang pencapaian saya dalam hidup. Di tahun 2014, saya berhasil menjadi salah satu duta pemuda Provinsi Jawa Tengah untuk Jambore Pemuda Indonesia. Pada Jambore itu, saya berhasil mempresentasikan, mengenalkan, dan mengedukasi seluruh pemuda-pemudi di Indonesia tentang Jawa Tengah. Berawal dari situlah, sampai akhirnya saya mampu berdiri di sini untuk mewakili regional Jateng DIY dalam Best Customer Service 2015. Berbicara tentang pencapaian dalam shop, tentunya saya mendapatkan achievement jadi best selling PSB di periode 2015 dan Februari 2015 dan Maret 2015. Kemudian saya menjadi Best Customer Service pada training Wow Service Telkomsel. Tentunya ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang saya dapatkan dari training tersebut saya implementasikan sehingga menjadikan pelayanan yang wow. Sedikit berbicara tentang success story saya dalam melayani pelanggan. Suatu ketika pelanggan datang dengan marah-marah. Pelanggan ini langsung duduk di depan saya tanpa mengambil antrian. Saya kemudian memberikan salam. Saya tanyakan nama pelanggan saya. Pelanggan saya ini bernama Pak Bambang Wijayanto. Pak Bambang mengeluhkan bahwa tagihan kartu halonya melonjak lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian saya lakukan pengecekan pada sistem. Setelah saya cek, ternyata Pak Bambang ini banyak melakukan panggilan ke nomor aspeksi. Setelah saya cek, kemudian saya sampaikan hal tersebut kepada Pak Bambang. Saya sampaikan hal tersebut kepada Pak Bambang. Pak Bambang ini menolak karena Pak Bambang tidak merasa melakukan panggilan ke nomor aspeksi. Saya kemudian berinisiatif mengambil handphone untuk melakukan pengecekan televalidasi ke nomor aspeksi ini. Kemudian terhubunglah saya dengan pelanggan nomor aspeksi dan ternyata bernama Pak Rudi. Saya tanyakan apakah Pak Rudi mengenal Pak Bambang. Ternyata Pak Rudi ini mengenal dengan Pak Bambang. Kemudian saya sampaikan kepada Pak Rudi apakah Pak Rudi masih mengetahui nomor faksinya yang dulu. Ternyata Pak Rudi masih mengetahui dan Pak Rudi memberikan nomor faksinya kepada saya. Proses televalidasi selesai, kemudian saya sampaikan kepada Pak Bambang apakah Pak Bambang mengenal nomor faksi yang telah diberikan oleh Pak Rudi. Dan ternyata Pak Bambang ini mengenal nomor faksi tersebut. Setelah saya cek di handphone Pak Bambang, ternyata nomor faksi ini pun juga tersimpan atas nama Rudi Kohling. Saya cek, kemudian saya sampaikan kepada Pak Bambang bahwa nomor faksi milik Pak Rudi ini sudah dimigrasi menjadi aspeksi. Sehingga ketika Pak Bambang melakukan panggilan ke nomor faksi, kemudian akan diteruskan ke nomor aspeksi. Sehingga cacing panggilan yang muncul di kartu halo Pak Bambang adalah cacing panggilan ke nomor aspeksi. Di sela-sela perbincangan kami, saya cek pemakaian Pak Bambang ini ternyata banyak digunakan untuk telepon ke sesama Telkomsel. Lalu saya tawarkan paket di bintang 11 pagar. Dan berapa bangganya saya ketika suatu permasalahan Pak Bambang dapat saya selesaikan, lalu saya bisa merubah sebuah hard complaint menjadi wow service, dan saya berhasil menjadikan ini sebagai cross selling. Bagi saya, seorang customer service harus bisa menjadi good listener, audible, saya harus bisa melakukan deep interview, kemudian saya harus memiliki empati, lalu saya harus memberikan best solution yang nantinya best solution ini akan menghasilkan agen-agen advocate bagi kemajuan Telkomsel. Kemudian berbicara tentang Telkomsel, saat ini saya sebagai customer service harus bisa melihat suatu permasalahan ini dari kedua sisi. Pada case sebelumnya, persepsi dari Pak Bambang ini sudah benar. Pak Bambang merasa tidak melakukan panggilan ke nomor aspeksi. Karena apa? Pak Bambang tidak dapat informasi yang lebih dari Telkomsel. Sedangkan dari Telkomsel pun, Telkomsel sudah benar. Telkomsel memiliki sistem yang akurat sehingga charging yang muncul pun sudah tepat. Saya
harus melihatnya dengan bijak. Melihat permasalahan ini harus dari kedua belah sisi, agar nantinya tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan satu sama lain. Berbicara tentang Telkomsel yang saat ini sudah menuju world class operator, tentunya tidak hanya produk-produk Telkomsel saja yang sudah mendunia. Saya pun harus bisa membekali diri saya untuk menunjang Telkomsel menuju world class operator. Yang pertama harus saya lakukan adalah saya harus memperdalam produk-produk Telkomsel. Kedua, saya harus berikan setiap pelanggan yang datang, saya harus berikan pelayanan yang wow, agar nantinya pelanggan bisa menjadi agen-agen advocate untuk kemajuan Telkomsel. Yang ketiga, saya harus bekali diri saya dengan bahasa asing selain bahasa Indonesia, agar nantinya dapat menunjang pelayanan saya untuk mendukung Telkomsel menuju world class operator. Dalam hidup saya percaya akan quote milik John Lennon, "The miracle today is communication." Dengan komunikasi, saya yakin segala permasalahan akan terselesaikan. Dengan komunikasi yang baik dengan pelanggan pula, saya yakin akan menghasilkan sebuah wow service. Demikian presentasi dari saya Afra Widya Wiratih Arini dari Shop Semarang 2 untuk Best Customer Service Telkomsel. Telkomsel pancen oke, apa meneh JSC, yen besok kendang dimenangke, yen besok kendang dimenangke, regional Jateng DIY, ya Jateng oke, curine oke, yang wes oke ndang dimenangke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.